sahabat trader, jumpa lagi. Di sini kita akan belajar analisa teknikal untuk emas pada kesempatan kali ini pertanggal 25 Februari 2021. Ya, di sini sebenarnya kita bisa fokus dulu di time frame M30 saja dan juga di time frame daily ya. Di dua time frame saja ya. Di sini kita akan melihat secara mudah saja. Oke, di time frame M30 ternyata sudah terbentuk candle bullish ya. Di sini adanya koreksi, padahal ini adalah downtrend ya. Kalau kita cek di sini adalah downtrend. Ini dulu ya, ini cara analisa teknikal yang paling dasar dulu. Ya, kita lihat dulu nih di M30 apa nih? Ya, di M30 ya tentu kita bisa melihat dengan cara menarik candle dengan trend line ya. Nah, ini kan downtrend nih sahabat trader ya. Kita sudah bisa menghubungkan, terserah mau di sini juga dihubungkan minimal menghubungkan 2 kali touch ya. Nah, ini dia minimal 2 kali touch, paling bagus sih ya 3 kali touch sebenarnya, satu ya. Ini higher high, higher low ya, nge-touch ya, seperti itu. Ini juga valid ya, atau kita bisa juga membuat analisa trennya dengan dari sini juga boleh ya. Kita melakukan sebuah analisa ini touch 2 kali di sini. Nah, boleh ya, intinya hubungkanlah itu dia di harga tertinggi tentunya ya, nggak usah di bodinya. Itu dia ya, kita bisa menghubungkan. Ini cara paling mudah kita melihat ini tren kenaikan apa penurunan. Sebenarnya sih nggak usah tarik chart, udah kelihatan ya. Udah kelihatan sudah. Tapi nggak apa-apa, untuk memudahkan. Nah, kita bisa menarik touch, kita bagian higher high ya, dari higher high, higher low ya, 2 kali touch, bahkan ini 3 kali touch ya. Ya, ini sudah di 3 kali touch, artinya ini valid ya, menjadi sebuah resisten atau tahanan atas dalam bentuk trend line. Seperti itu ya. Kita sudah bisa membuat sebuah trend line untuk melihat batas-batasan di mana terbentuknya resisten. Lalu berikutnya kita tentunya mencari batas-batasan support-supportnya ya. Nah, minimal 2 kali touch di sini. Kita coba lihat. Nah, kita bisa hubungkan di bagian sini. Nah, tentunya ya di sini kan tren penurunan ya. Tentunya kita akan menggambar disebut namanya channel down channel atau channel penurunan ya. Seperti ini. Kita hubungkan saja 2 kali touch juga boleh di sini ya, merah-merah ini nih. Ini sebagai support nih ya, hubungkanlah ya. Nah, ini juga boleh. Valid ya. Artinya minimal 2 kali touch di setiap candle ya. Kalau bagian yang candle atas dan candle bawah, ini dia sebuah channel down ya. Oke, sahabat trader, dengan bantuan menarik garis ini kalau trader bisa melihat nggak potensi dia terkoreksi di mana? Anggaplah ya, potensi koreksinya untuk ini. Nah, ini kan resisten ya. Ini dia ya. Anggaplah dengan kita berhasil menggambar sebuah channel down. Nah, anggaplah harga nggak jadi turun ke sini ya, nggak sampai menembus support. Anggaplah dia ada akan kemungkinan terkoreksi menyentuh sampai level ini misalnya ya. Ya, seperti itu. Lalu dia akan melanjutkan, kok nggak kuat, dia nggak bisa menembus, dan kebetulan sudah ada pivot point di sini ya. Kalau memang harga nggak bisa menembus di level ini ya, kita deketin sini dah ya. Nah, nih ya. Tuh. Lalu harga akan misalnya dia nggak bisa tembus, lalu nggak sampai menyentuh resisten di sini, lalu dia akan mungkin bisa saja ya menyentuh ke level ini misalnya ya, bisa saja ya. Akhirnya emas bisa berpotensi turun sampai ke level berapa? 1771 atau 1700 bahkan ya. Kalau kita mau lihat potensi emas bisa saja turun sampai ke level ya, ke level di sini berapa? 1757.293 bisa saja ya. Kalau memang dia gagal menembus sebuah tahanan atas di sini ya, dia nggak mampu menembus pivot point dan juga channel yang kita gambar. Ini sangat penting. Ini menggambar channel ini adalah pekerjaan rutin seorang trader ya. Mau trader investor itu harus sudah mampu menggambar channel ya. Jadi kita jangan cap-cip ya. Hanya candle goyang-goyang dikit ya, goyang-goyang ke bawah, jual, goyang-goyang ke atas, beli, itu sebuah kecerobohan yang sering dilakukan oleh para trader. Artinya itu sangat emosional dan memang tidak bisa membiarkan goyang-goyangan itu berlalu saja gitu. Artinya kita nggak terpengaruh ya, sebuah volatilitas yang memang market sedang mengalami volatilitas.
ya kita tidak perlu terpancing seperti ini. Goyang-goyang dikit ya kan ke atas langsung buy. Kalau saya nggak akan ambil buy ya kan, saya biarkan saja bergoyang-goyang gitu harga itu kan. Di sini saya nantikan ya, kalau memang dia gagal menembus, dia balik saya sell. Jadi kita menemukan momen terbaik untuk menjual. Karena sahabat trader, meskipun sahabat trader itu benar dalam menganalisa, kalau salah momen ya tetap aja rugi loh. Itu dia, karena kita selain harus benar dalam menganalisa, kita juga harus benar menempatkan momen terbaik untuk memulai membeli ataupun menjual dari sebuah instrumen yang kita pilih. Nah, kebetulan di sini adalah tentunya adalah gold. Jadi memang tren penurunannya oke. M30 ada koreksi ya, terlihat ya, sudah ada bullish di sini. Ini bullishnya sudah ada konsekutif bullish 1 2 3 4 ya. 4 bullish ini. Kalau kita ini zoom ya. Tuh. Kita anggap ini sebuah koreksi karena memang adalah ini sebenarnya tren penurunan. Dari mana tahu penurunan? Lihat terbentuknya higher high dan higher low-nya ya, sudah ada kebentuk higher low, artinya harga tertinggi yang lebih rendah dari harga sebelumnya. Ini sudah membentuk sebuah tren ya, penurunan nih. Minimal buatlah ya dengan cara mengklik garis trend line ya, draw trend line. Nah, ini dia di menu ini. Ya, ini dia. Ya, tuh menunya ya, udah ada garis, tinggal tarik-tarik aja begitu tuh ya. Kalau mau hapus tinggal, kalau mau diselect tinggal 2 kali klik aja. Kalau dia supaya bisa dirubah-rubah ya. Dipindahin ya. Diselectnya 2 kali select ya, 2 kali klik di dalam oleh mouse ya. Arahkan mouse-nya lalu 2 kali klik, maka akan ada gambar titik-titik seperti ini. Artinya sudah terselect. Nah, ini tinggal ketik pencet delete akan menghapus. Jadi jangan bingung nih di bagian menu ini trend line. Ya, wajib. Jadi usahakan dalam hal trading analisa itu wajib hukumnya kita menganalisa. Ya, kalau dibilang sebelum kita makan bakso ya, apakah harus dicicipi atau langsung ditambah garam itu urusan masing-masing. Namun bagi saya nggak tahu karena setiap tukang bakso beda-beda aja rasanya kan. Dan kita harus menganalisa juga. Kita nggak bisa memprediksi secara sembarangan kita karena kita harga itu sangat sangat dinamis. Tentunya kita memberikan batas-batasan harga ya. Terbentuklah sebuah tren penurunan, maka kan kita lihat di mana potensinya. Tentu kita membutuhkan sebuah indikasi atau indikator yang menggambarkan secara otomatis pergerakan harga berikutnya. Nah, dari manakah nilai support ini? Ya ini bisa gampang saja. Sebenarnya tanpa indikator pun kita tinggal tarik aja ya. Dalam satu chart ini, di chart M30, manakah harga terendah yang paling rendah di sini? Nah, ini dia. Ya, ini nggak usah pakai kita nggak usah lihat dalam indikator support resistance, nggak perlu, kita cari aja dulu ya. Kita carilah ya. Nah, ini sudah menjadi support yang efektif dan valid ya. Sudah terbentuk, artinya ada potensi emas bisa saja jatuh di bawah 1760 ya, bisa saja ya. Bahkan kalau kita mau lihat lagi kita kecil lagi ya, kalau mau ngomong potensi kejatuhan ini lebih parah lagi kalau kita lihat dalam candle daily. Coba ya, dalam candle daily, nah lihat ini sudah emang overbought sekali ya. Di level emas pernah mencapai di harga berapa nih, di harga 2074 dolar ya, 2074.926. Nah ini di tanggal kita lihat, nah ini itu di bulan 8 Agustus ya. Dari bulan Agustus emas itu sudah mengalami downtrend sebenarnya ya, kalau kita lihat dulu, lihat dari bulan Agustus loh, downtrend loh ya. Di daily-nya tuh kita lihat ya, sahabat trader tinggal tarik aja tuh. Nah ini dia, coba kita sentuhkan. Ini cara paling mudah ya, kita nggak usah neko-neko dulu deh dalam hal analisa, minimal mampu menggambar dulu channel-channel ini. Ini dia. Kalau ditanya mulai kapan emas itu mengalami penurunan ya, sahabat trader sudah bisa menjawab ya, sejak bulan Agustus 2020 ya. Tuh ya, sudah terbentuk channel down. Lalu kita tarik lagi ya, sudah kita berhasil membentuk resistennya, kita cari lagi bentuk supportnya di sini ya. Coba kita hubungkan, sangat mudah sekali ya. Touch 2 kali touch. Nah, ini juga valid ya. Oke. Jadi validasinya gampang saja karena masing-masing orang bisa menggambar ya channel-channel itu semaunya. Yang penting intinya minimum 2 kali touch ya, 2 kali touch di bagian candle low dan juga 2 kali touch di candle high ya. Paling bagus ya satunya 2, satunya 3, itu paling lebih valid ya, lebih
lebih apa namanya ya, lebih valid ya. Artinya sudah terjadi penahanan di situ, tahanan ya. Oke. Nah, di sini dengan kita bisa melihat validasi untuk kemungkinan jatuhnya emas paling ekstrim bisa saja mencapai di level 1669 ya. Nih dengan cara ini nih, narik ini nih. Tuh, ya. Di sini nih, tuh. Candle yang low-nya kan. Candle low yang pertama, potensi pertama emas bisa saja di dalam minggu ini jatuh ke level 1762. Oke, di minggu ini loh ya. Dan kita cari lagi di candle terendah berikutnya yang paling efektif di mana? Nah, di sini ya, di candle 1669 ini adalah mungkin di bulan ini ya, di bulan ini. Jadi potensi emas jatuh sampai level 1669. Wah, luar biasa, ini sudah di bawah 1700, mengerikan sekali ya. Ini downtrendnya kalau jatuh sampai 1669 artinya bisa kemungkinan dia saya rasa ini arah baliknya ya. Nah, oke, kita cari lagi yang paling ya ini paling yang tahanan yang 2 kali touch sahabat trader ya. Kalau kita cek lagi nih di dalam yang 1669 deh 2 kali touch, 1, 2, bahkan 3 ya. Ini sebuah tahanan lebih kuat dibanding yang ini nih. Oh, ini pun juga cukup valid ya. Dia nge-touch di 3 kali touch juga ini. Ya, 1, 2, 3, bahkan touch di resisten ya. Support dan resisten ini sangat kuat sekali nih. Ini cukup efektif. Jadi bisa katakan tahanan yang sangat cukup bagus adalah di level 1762. Artinya potensi emas di dalam minggu ini ya, bisa kemungkinan mencapai level 1762. Jadi memang fokuslah mencari momen terbaik untuk menjual gold ya. Jadi jangan beli, jangan. Kita sudah menemukan adanya tren penurunan ya. Fokus mencari momen-momen terbaiknya untuk menjual. Nah, ini dia ya, udah bisa nih menjual sekarang ya, meskipun ya ini udah oke lah ya. Sudah terbentuknya biris ya. Ini udah tuh candle daily-nya biris tuh kan. Udah D1 M30 saja ya. Itu yang paling gampang ya. Ada banyak sekali analisa yang rumit ya, sahabat trader ya. Ini saya rasa udah cukup sakti sebenarnya kalau sahabat trader praktekkan ya, karena ilmu yang dipraktekkan terus ya sebenarnya bukan banyaknya ilmu ya. Tapi sejauh mana Anda memahami dari sebuah ilmu sederhana dan mempraktekannya secara advance seperti seorang kungfu ya, belajar kungfu itu nggak perlu banyak jurusnya. Satu jurus dilatih sampai 10.000 kali gerakan yang sama. Nah, itu akan menghasilkan sebuah kesempurnaan yang luar biasa, kekuatan akan muncul di situ. Sama dalam praktek dalam trading pun gitu ya. Nggak perlu terlalu rumit ya, kita bisa memahami, kita praktekkan benar apa enggak. Nah, kalau salah diperbaikin ya. Tanpa indikator apapun, hanya dengan garis-garis aja kita bisa menemukan berbagai potensi. Nah, apalagi ditambah lagi dengan indikator yang memudahkan kita, weekly-nya masih down, masih biris, daily-nya masih biris. Ini memudahkan kita lagi menganalisa bahwa emas dalam potensinya biris. Bagaimana ketika ada momen terkoreksi? Boleh saja ketika sahabat trader menemukan seperti ini ya. Ketika dia downtrend di tanggal 24 kemarin ya, tiba-tiba terbentuklah rejection, artinya tidak terjadi penembusan di level channel down ini, support, pantul bullish, hajar aja buy, namun diawasi ya, jangan ditinggalkan, segera tempatkan stop loss yang mendekati sini ya, di bagian sini. Nah, ini boleh ya, kita istilahnya gambling ya. Apa itu gambling? Ya coba-coba bertaruh, kalau gagal namun dibatasin ya. Gambling pun kan ada pembatasnya ya. Orang udah gambling itu pasti kan ada resiko minimumnya. Nah, bukan berarti apa, makanya kita trading bukan gambling, karena antara trading dan gambling itu hanya satu garis sebenarnya. Nggak ada perbedaannya. Jelas tren penurunan. Ya. Kita mengambil posisi buy. Bagi saya adalah itu sebuah hal yang gambling. Taruh-taruhan, kita sedang bertaruh. Ya. Apakah boleh? Boleh-boleh saja. Ya. Gambling dan trading nyaris, ya, nyaris itu bersatu. Satu garis pembedaannya ya, seperti itu. Jadi ketika memang trennya penurunan, kita dipancing untuk membeli. Ketika ada bullish, saya rasa sih nggak usah ya, biarkan saja, lewatkan saja tren bullish itu, karena itu sebuah koreksi. Koreksi tidak bertahan lama ya, paling 3 jam 6 jam. Namun tren major trend itu bisa mencapai 48 jam, 100 jam bahkan ya. Bahkan minggu, 2 minggu, 14 minggu bisa ya. Saya pernah menganalisa sampai 2 minggu tuh valid. Kenapa? Major trend. Itulah enaknya kenapa kita bisa fokus di major trend, agar profit yang kita hasilkan jauh lebih besar dibanding resiko kita. Nah, kalau kita mengambil posisi koreksi buy, kita tinggalkan, tiba-tiba harga nggak jadi reversal, dia malah balik, kita nggak pakai stop loss, kita terjebak di dalam
order yang salah. Nah, itulah salah satu kesalahan yang sering kita lakukan. Oke, sahabat trader, kita sudah menilai bahwa potensi emas untuk di tanggal 25 Februari atau bahkan di minggu ini ya, trennya adalah tren bearish yang strong bearish. Karena memang sudah terjadi sejak bulan Agustus kemarin. Oke, silahkan di like ya, di komen juga, dan juga jangan lupa di share ya, karena agar kita juga memberikan info-info strategi trading lainnya. Oke, sampai bertemu di kesempatan. Salam profit.